Nabi sallallahu alaihi wasallam saking pentingnya salat Isya secara apa kata sahabat ini? Dia mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dek nedeman gati tinduk sendekman salat Isya. Ya, tidak senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu ba'daha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dek nedeman ngobrol setelah salat Isya, langsung netinduk. Ya, ndek nedeman tinduk sendekman salat Isya, ndek nedeman ngeraos ngobrol setelah salat Isya. Lagu ita nangka ini setelah salat Isya begadang ita. Sehingga kelolosan ita tidak salat malam gara-gara ita begadang. Kadang-kadang ita begadang sampai jam 12, jam 1 ita begadang. Sehingga kelolosan salat malam. Nas'alullah as-salaman afiyah. Jadi amalan yang pertama yang pahalanya seperti qiyamul lailah, melaksanakan salat malam secara sempurna, yaitu salat Isya secara berjamaah dan salat subuh secara berjamaah. Ya, Syekh menjelaskan ولذلك ينبغي الحرص على أداء الفرائض في المساجد جماعة. Oleh karena itu setiap muslim harus melaksanakan salat 5 waktu ini secara berjamaah. Dengan mama dena kanggo salat lebalena. Apabila ya salat lebalena haram itu. Kan wah sampai yang tipa ida arak dengan buta ngendeng izin yelek Nabi sallallahu alaihi wasallam adik na salat lebalena. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atasma'u bin nida? Apakah engkau mendengar suara azan? Apa jawaban dengan si buta ini? Dia mengatakan iya, saya dengar suara azan. Lalu apa jawaban Nabi? Ajib la ajidu laka rukhsa. Kamu harus datang ke masjid, tidak ada keringanan bagimu. Jadi dengan mama harusnya salat di masjid 5 waktu. Si salat lebaleno adalah dengan nina. Ya. Kemudian wa alla nufawwitaha albattah li'idhami ajriha. Jangan sampai ketinggalan salat berjamaah ini. Kenapa? Saking belik pahalanya siaran salat berjamaah ini. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Ya. Kira-kira seandainya Nabi hidup le zaman nang ini, pira luwe bale-bale sigina tunuk si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa ini? Gara-gara tidak salat berjamaah. Ya, nangka itu masya Allah masjid luar biasa, luweknya luar biasa bagusnya. Lagu si salat berjamaah ini sekedi lebih luwek si salat lebalena. Ya, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hampir saja aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Akan tetapi tidak jadi dibakar. Karena burung bakar tunuk ya bale-bale ini karena di dalamnya ada wanita-wanita yang tidak wajib salat berjamaah. Faham insyaallah? Khususan al-isya wal fajr, fahuma athqalu salati 'ala al-munafiqin. Terutama salat isya dan salat subuh. Salat isya, salat subuh ini adalah salat paling berat nagawe ya si dengan munafik. Ya, jadi dengan si jarang tempuh le salat isya, maka orang ini ada sifat-sifat munafik pada dirinya. Atau jarang netempuh le salat subuh, berarti dengan ini arak sifat-sifat munafik pada dirinya. Arak kira-kira dengan munafik ini? Arak jemaah-jemaah ta si munafik. Nah,
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, kenapa salat subuh, salat isya ini ya berat dengan munafik? Karena dengan munafik itu, apabila nataik aning masjid, tujuannya adalah adiknya tergita dengan lain. Ini tujuannya. Sementara salat isya ini wah petang. Le zaman Nabi kan dia narak balon, dia narak listrik. Jadi petang dia narak dengan kita ya. Demikian juga salat subuh. Salat subuh masih petang. Dia narak dengan kita ya. Sementara ya salat melena tergita dengan. Apabila dia narak dengan kita ya, dia nemere taik. Maka ini adalah ciri-ciri orang munafik. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, jangan sampai ada pada diri kita ini sifat-sifat orang munafik. Kemudian, walau ya'lamuna ma fihima min ajrin la atauhuma walau habwan. Subhanallah. Seandainya orang-orang munafik ini mengetahui betapa besar pahalanya salat isya dan salat subuh, la atauhuma, niscaya mereka akan naik ke masjid walaupun habwan, merangkak. Ino saking belik pahalana. Ya, alhamdulillah itu ini selaput pada sehat. Ya, tidak ada yang cacat naiknya sehingga dia harus merangkak naik ke masjid, tidak ada. Maka jangan hilangkan kesempatan ini. Jangan sampai nanti sakit naiknya ada dua, sakit naiknya sehingga tidak bisa naik ke masjid salat berjamaah. Tuno atau ada nyesel. Coba seandainya dahulu saya rajin salat berjamaah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Salah satu di antaranya adalah wasihhataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jemaah amun tua sakitnya sel ida, terutama ida si malas datang ngaji no. Ya, malas ida ngaji, jemaah atau sulitnya ginda nyesel. Mun dan dek nyesel di dunia, pasti ginda nyesel tono di akhirat. Pasti no. Ya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, umur manusia yang terhitung ini adalah umur yang digunakan di dalam ketaatan. Ya, umur ta si kadun ta tindo ini tidak terhitung. Umur si kadun ta begawean tidak terhitung. Umur si kadun ta mangan nginam meter rezeki tidak terhitung ini. Berarti manusia amun berumur misalnya 70 tahun atau baluk puluh tahun, mungkin umur ibadahna ini hanya 2 tahun atau 3 tahun umur ibadahna. Faham maksudnya ini? Faham itu? Hah? Alhamdulillah. Nah, jadi dengan si umurnya 70, 75 tahun, mungkin umur ibadahna ini hanya 3 tahun atau 2 tahun setengah. Nangka si 3 tahun atau 2 tahun setengah ini ibadah si bagus si terima si Allah Subhanahu wa taala pira persen ini coba? Pira si terima si Allah Subhanahu wa taala. Nangka salat si baru gawe tene. Salat maghrib pira kira-kira terima si Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin selapu terima 100% terima si Allah? Tidak mungkin. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksudnya adalah jangan disia-siakan umur ini. Karena umur manusia yang sebenarnya ini adalah umur kita apabila kita menggunakannya gawe ketaatan. Ino si terhitung. Ya, jadi kira-kira besi lebih luwe umur beribadah ta atau umur-umur yang apa? Yang lain-lainnya, yang tidak beribadah, yang tidak berisi. Ini pada marangkun dengan sinalat apa rana bawang putih. Ya, bawang putih. Pira talatna sehektar. Sehektar ini kira-kira pira kintal mau na? Hah?
Berapa dapatnya kira-kira? Ini yang mau seton? Katakanlah seton mau nak. Lagu ternyata lebih luik si gombas. Mau na hanya setengah kintal doang mau na dari sehektar ini. Begitu juga umur te ini, ya, umur te silwe ini yang dihitung ini oleh Allah adalah umur te yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Ya, jadi jangan disia-siakan umur ini. Kemudian walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui betapa besar pahalanya, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan datang, sanggup datang ke masjid walaupun merangkak. Marak bahasan apa? Ngesot. Merangkak. Ya, apa? Ndolo. Ya. Wa min thawabihima anna likulli wahidin minhuma thawabu qiyam nisfi lailah. Dan di antara pahala dua salat ini masing-masing apabila kita melaksanakannya secara berjamaah terhitung kita telah melaksanakan salat setengah malam. Ini kan luar biasa ini bapak-bapak. Ya, lagu ndak ke gara-gara ide salat berjamaah isya dan berjamaah salat subuh, dia dulu salat malam, jangan begitu. Ini sekedar pahalanya doang mau tak. Lagu keutamaan salat malam ini tetap kita tidak dapat kecuali apabila kita melaksanakan salat malam ini. Faham ini? Kemudian yang kedua, arba'u raka'atin qabla salati dhuhr, melaksanakan salat 4 rakaat sebelum salat zuhur. 4 rakaat qabliyat zuhur. Ya, ini berdasarkan hadis Abi Salih rahimahullahu taala marfu'an mursala. Abu Salih ini mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri ya'dilna bi salati as-sahar. 4 rakaat sebelum salat zuhur. Qabliyat adh-dhuhr maksudnya. Qabliyat adh-dhuhr ini ada 4. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla 12 rak'ah, barang siapa yang salat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Piangna ida istana, ya, bukan rumah dia bale biasa. Lagu piangna ida apa? Istana di dalam surga. Ya, bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis Aisyah. Dia mengatakan arba'an qabla adh-dhuhri, 4 sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'da adh-dhuhur, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk kita istana di dalam surga. Masa ndik melihat berdua istana atau di dalam surga? Ya, Allah piangna ida istana di dalam surga, ndik dula bayar apa-apa, ndik dula nyugulang kepeng, serupiah pun ndik dula nyugulang kepeng. Ya, jadi sekedar kita solat 12 rakaat setiap hari, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhri, ya'dilna bi salati sahar,
ini sama pahalanya seperti solat malam. Pahalanya doang lagu ini. Ya. Wa min mazaya hadhihi ar-raka'at al-arba' annaha tuftahu laha abwabus sama'. Di antara keistimewaan 4 rakaat sebelum zuhur ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu-pintu langit. Subhanallah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, apabila matikan aja dia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena mati ini. Empat rakaat sebelum zuhur ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pintu-pintu langit. Apa maksudnya ini bapak-bapak dibukakan pintu langit? Maksudnya adalah doa-doa yang terima oleh Allah. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila selesai itu salat 4 rakaat ini, ya, langsung berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah kebaikan dunia dan di akhirat, atau minta kepada Allah kebaikan dunia akhirat ketika ida sujud. Ya, mungkin ida lupa ida ketika dia sujud, maka setelah selesai salat ini angkat tangannya, minta kepada Allah kebaikan dunia akhirat, kebaikan untuk istri kita, kebaikan untuk anak-anak kita, kebaikan untuk orang tua kita. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Arba'un qabla adh-dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Tuftahu lahunna abwabus sama'. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya pintu-pintu langit. Subhanallah. Ya, artinya doa anta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini jangan disia-siakan ini. Ya, kesempatan-kesempatan ini hikmahnya apa bapak-bapak? Hikmahnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat yang wajib. Dia mungkin arah kita si mau pahala sempurna dalam salat wajib ini. Kan wah sampai yang tadi Pak Ida, sahabat ini apabila dia salat yang ngerti bahasa Arab, kemudian dia salat yang mudin Nabi enta, kemudian dia berdua beban marah ita ini, pira pahala salatnya 1/10 katanya. 1/10 ini artinya salatnya terbagi je 10, ia mauna sahih mauna sahabat ini padahal. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, pasti akan ada kekurangan-kekurangan di dalam salat ini. Nah, kekurangan-kekurangan ini bagaimana cara menutup-nutupinya? Di antaranya adalah zikir. Ya, kemudian di antaranya adalah salat-salat sunnah ini. Ya. Jadi ketika manusia ini membutang lejulun Allah Subhanahu wa taala, selapuk taita ini pasti kita membutang jemaah lejulun Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memeriksa amal-amal ibadahnya. Si pertama kali hisab jemaah apa ini? Salat. Nah, ketika salatnya ini luwe kekurangan-kekurangannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Periksa apakah hambaku ini ada salat-salat tatawu'nya, salat-salat sunnahnya. Rajin kayak dengan ini gawe salat-salat sunnah. Ya, apabila rajin gawe salat sunnah, apakah ini salat duha,
salat malam, salat tahiyatul masjid, salat sunnatul wudu atau salat sunnah si lainnya ini. Ya, maka salat sunnah ini untuk menutupi kekurangan salat yang wajib. Nangka seandainya malas ida salat sunnah, ya, ngumbe cara menutupi kekurangan ini. Apa nak kadu tutup kekurangan ini? Berarti ya bolong-bolong salat ini. Nasallallahu salam al-afiyah. Demikian juga puasa anta. Ya, ketika Allah akan memeriksa puasana, ternyata puasana ini luwe kekurangan-kekurangannya. Allah mengatakan, coba lihatkan dia sang narak puasa sunnahnya. Ya, apakah ini puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa 3 hari setiap bulan? Periksa ya, petanya puasa sunnah ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan puasa yang wajib. Begitu juga zakatnya, sedekahnya. Ya, periksakan dia sang narak sedekah sunnahnya untuk menutupi sedekah yang wajib ini dan amalan-amalan yang lainnya seperti itu. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, melaksanakan 4 rakaat ini sangat penting untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat yang wajib. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrisu kullal hirsi ala ada'i hadhihi rakaat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gigih, sangat serius, sangat tekun melaksanakan 4 rakaat ini. Subhanallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia siwa terhapus dosa-dosanya si laik dan dosanya si jin datang dan jaminan mau surga. Lagu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat ini. Ya. Wa idza fatathu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melaksanakan yang 4 rakaat ini, ya, li ayyi dharfin tari'in, karena ada kepentingan-kepentingan yang mendadak sehingga tidak sempat melaksanakan yang 4 rakaat ini, qadaha ba'da al-fariidah wa la yatrukuha, langsung dilaksanakan setelah salat yang wajib, ya, tidak ditinggalkan begitu saja. Kita ini apabila kelolosan misalnya qabliyah atau ba'diyah sudah ditinggalkan begitu saja, tidak diqadha. Ya. Haitsu rawat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah meriwayatkan annaha qalat, dia mengatakan, kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhr, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak sempat melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, sallahunna ba'daha, dia salat setelah zuhur. Ya, berarti qada'na si ba'diyah ini. Ya. Kenapa demikian? Ini menandakan bahwa salat 4 rakaat sebelum zuhur ini salat yang sangat penting gati, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Wa fi riwayah lil Baihaqi, dan di riwayat al-Imam al-Baihaqi dia mengatakan, kana idza fatahu al-arba' qabla adh-dhuhri sallaha ba'da adh-dhuhri. Al-Imam al-Baihaqi mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat salat 4 rakaat sebelum zuhur, diqadha setelah salat zuhur. Faham kira-kira insyaallah? Baik. Kemudian walidzalika man fatahu salat al-4 rakaat aw lam yatamakkan min ada'iha li dhurufi amalih. Oleh karena itu, barang siapa yang banyak kesibukannya, ya, luwe pegawaiannya, sehingga dia tidak sempat melaksanakan salat 4 rakaat ini, mungkin dia jadi pedagang, ya, atau berwudu wudu langsung nakamat sehingga tidak sempat melaksanakan 4 rakaat ini, fala haraja min qada'iha ba'da intihai amalih, tidak apa-apa dia mengqadha setelah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Ya,
Atau misalnya lupa ida solat ba'diyah 2 rakaat ba'diyah ini, setelah tidur pas setelah solat isya baru diingat, silahkan dilaksanakan setelah solat isya, tidak apa-apa. Yang namanya qada ini tidak ada waktunya. Kapan-kapan kita ingat langsung tegawe ya. Ya. Karena ini qada bukan ada. Qala Abu Isa At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, wal haditsu yadullu ala masyru'iyyati al-muhafazati 'ala as-sunan allati qabla al-fara'id. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus menjaga, dijaga ya bagus-bagus. Ya, salat qabliyah, salat ba'diyah ini jaga ya bagus-bagus. Ya, kenapa? Karena pahalanya yang begitu besar. Kemudian kedua, karena salat-salat sunnah ini tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat yang wajib ini. Wa alam tidadi waqtiha ila akhir waqtil fariidah, dan bahwasanya apabila dia ketinggalan waktunya menjadi panjang, maksudnya bauna takada piran-piran dia ingat ya qabliyah zuhur, piran dia ingat jam 2 malam, silahkan dilaksanakan karena ini qada. Siaran qada ini waktunya lebih panjang daripada ada. Ya, faham ida? Ara istilahnya ada, ara istilahnya qada. Ada ino melaksanakan pada waktunya. Waktu ada ini ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Lagu siaran qada ini tidak ada waktunya. Piran-piran dah ingat ya, dah gawe ya. Salat zuhur, ya, piran mulai salat zuhur jam 12 sekian. Piran selesai salat zuhur jam 3 lewat sekian. Ada awalnya, ada akhirnya. Ini arana apa? Ada. Lagu qada tidak ada waktunya. Piran-piran dah ingat 2 jelo kemudian tidak ingat, silahkan tidak apa-apa. Karena ini namanya apa? Qada, tidak ada waktunya. Piran-piran teringat. Nah, kemudian wa dzalika li'annaha law kanat awqatuha takhruju bi fi'lil fara'id lakana fi'luha ba'daha qada. Dan salat ini apabila ketinggalan boleh diqada. Wa kanat muqaddamatun ala fi'li sunnati adh-dhuhur. Misalnya ida nangka ndak ada sempat gawe qabliyah ini. Ya, begitu selesai salat zuhur, qada ini julu dapat julu, baru setelah ini melaksanakan apa? Ba'diyah ini. Jelas insyaallah. Begitu juga salat qabliyatus subuh misalnya, qabliyatul fajr, ida telat turas, ya, ida turas pas wakamat, maka begitu astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam minka salam, langsung melaksanakan apa? Qabliyah subuh ini. Jelas insyaallah. Baik. Kemudian yang ketiga, salatut tarawih. Ya, ini salat tarawih pahalanya sama seperti salat 1 malam. Salat tarawih ini bapak-bapak asalnya dari kata tirwah. Ini asal kata tarawih. Ya, apa asal katanya? Tirwah. Ini asal kata tarawih. Tirwah ini artinya ya istirahat. Tirwah artinya apa? Istirahat. Kenapa dia istirahat? Ya belo lalu ayatnya, sehingga ulah ya istirahat. Kita nangka ini perlu itu istirahat. Perlu itu istirahat. Denara itu perlu istirahat. Ya, kita baca selembar baca anta buik pada ngeremon. Ini selembar baca anta, apalagi kita 3 lembar atau 4 lembar atau 5 lembar. Ya, mungkin jeraknya pada gen salat tarawih ini. La ilaha illallah. Ino artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Artinya ino iman te ya lemah gati sampai butang kira-kira 1 lembar ini, 1 halaman ini
pira menit item butang? Paling mungkin 10 menit atau 15 menit. Katakanlah 15 menit ini. Dek de kuatkan butang 15 menit. Ya. Dek de ingat jemaah bahwa ida ginda butang 1500 tahun. Ya. 1500 tahun ginda butang tono dek de bau maju, dek de bau mundur, dek de bau kiri kanan, dek de bau tokol, dek de bau, dek dulak berkelambi, dek dulak bersandal, dek dulak bercelana, ya matahari di atas otak ta 1 mil ngumbe ke sengsarane no. Nah, salah satu cara supaya kita mendapatkan keringanan tono jemaah adalah memperbaiki solat ini. Ya, tutup ya kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam solat ini. Coba perhatikan bapak-bapak, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang 1500 tahun bagi orang-orang yang beriman hanya antara dohor dan asar. Dohor asar ini pira jam 2 jam atau 3 jam. Coba perhatikan, Rasulullah mengatakan antara dohor dan asar. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sekian jam? Lagu Nabi mengatakan antara dohor dan asar. Diukur pakai waktu salat. Faham maksudnya? Ya, diukur menggunakan waktu salat. Kenapa? Karena salah satu penyebab manusia mendapatkan keringanan pada waktu ini adalah apabila na bagus salatna. Ya, de pikiran yang nangka ini, ya salat ini ya bagus atau tidak. Kemudian pikirannya bagus-bagus, apa melenda sengsara tono atau melenda tenang tono. Ya, seandainya ida asam urat ngumbe kelelah de jemaah. Ya, ida si asam urat ngumbe lelah de jemaah tono. Nah, mun dek mele lelah tono, de periri salat de tene le dunia ini. Ya, jadi salat tarawih ini asalnya dari kata apa? Tirwah. Tirwah ini artinya dia istirahat. Kenapa dia istirahat? Karena ya belo lalu ayatnya sehingga istirahat dia. Baik. Kata Syekh An Abi Dzarrin. Ya, jadi amalan yang ketiga yang pahalanya sama seperti qiyamul lail yaitu salat tarawih bersama imam. Pira-pira salat imam daino 11 atau 21 silahkan salat bersama imam. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, dari habis waktu? Adzan dulu. Saya baca satu hadis aja. Hah? Adzan dulu aja. Ke adzan dulu kan.
Bismillah. Bapak-bapak, coba perhatikan hadis ini, karena hadis ini terdapat di dalamnya pelajaran dan perbandingkan antara kondisi kita dan kondisi para sahabat. Apa kata Abu Dzar? Dia mengatakan, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'an min asy-syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal bulan ini dia tidak melaksanakan salat malam, salat tarawih ninara dari awal bulan. Hatta baqiya sab'in, sehingga tersisa 7 hari dari bulan Ramadan. Berarti tanggal pira ini? Tanggal berapa? Tersisa 7 hari dari bulan Ramadan sisanya. Berarti tanggal berapa ini? 23. Qal faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Nabi mengimami kami salat malam sehingga habis sepertiga malam. Sepertiga malam berarti lekan tenggelam matahari sampai subuh, bagi jari telu pira jari neno sekitar 3 jam arak si perhitungan neno 3 jam sekian salat malam. Kemudian falamma kanatis sadisah lam yakum bina, ketika tersisa 6 hari lagi, maksudnya tanggal berapa? 24. Nabi tidak bangun, tidak melaksanakan salat malam. Falamma kanatil khamisah, dan pada tanggal 25 qama bina hatta dhahaba syatrul lail. Ya, sahabat ini mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami sampai tengah malam 6 jam na salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kah, ya belu atau konte ayat-ayatnya ini? Belu ayat-ayatnya. Lagu apakah sahabat-sahabat ini jerih ya? Jerihnya sahabat-sahabat ini? Justru sahabat ini mengatakan, faqultu ya Rasulullah, law naffaltana qiyam hadhihi lailah. Ya Rasulullah, habiskan aja semuanya ini. Kan 6 jam ini. Dari pertama sampai setengah malam berarti 6 jam. Lanjutkan saja sampai subuh ya Rasulullah. Nek najrih ini justru minta sampai subuh. Arak itang oke. Dia narak. Ya. Faqal Inna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang apabila dia salat malam bersama imamnya, maka tercatat untuknya pahala qiyam 1 malam sepenuhnya. Di riwayat yang lain dikatakan, thumma lam yusalli bina hatta baqiya 3 min asy-syahri. Di riwayat yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat kecuali setelah tersisa 3 hari. Berarti tanggal pira ini? 27. Shalla bina fi tsalitsah. Perhatikan, wada'a ahlahu wa nisa'ahu. Dudukna endah seninakna, keluarga-keluargana dudukna ya. Karena bapak-bapak dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya kira-kira si paling keras jemaah nuntut itu si jadi dengan mama. Saya kira-kira paling keras you know, senina ta. Ia paling keras nuntut itu jemaah. Ya, seandainya ida sugul salat subuh dia duduk senina ada sampai matahari sudah tinggi baru dia duduk ya, dia sadar misalnya senina ada. Ida jemaah tuntutna.
Ya, seandainya senina ada toko lek julun teras ini begitu ya, lek julun teras ini dia nolak kalau jilbab begitu ya, selaput dengan lewat ketok-ketok gita na ya. Saya pertama kali nak tuntut jemaah semama na ya, ide si ngaji ini kelam ini de ngaji ndek de sampai yang tipe senina ada tuntut na ide jemaah. Ya Allah, suami saya rajin ngaji namun saya tidak diajar. Ya, kan selapu ta pada hafal firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu. Saya keluarga anta ino. Senina ta anak ta, ya si paling keras jemaah nuntut ida. Ya, tinilek dunia sayang selapu na sayang kanyan. Jemak tono ya nuntut ida dengan si kapong dah bilang kelem mino ya nuntut ida jemak ya, asal sudah kita sampaikan. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan wada'a ahlahu wa nisa'ahu, kemudian dia bangunkan istri-istrinya, faqama bina hatta takhawwafna al-falah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam, melakukan salat tarawih sampai kami khawatir jangan-jangan kita tidak dapat salat, tidak dapat makan sahur ini. Apa maksudnya ini? Apa kira-kira maksudnya Aisyah ini? Sampai kami khawatir jangan-jangan kami tidak dapat makan sahur. Ya kumbekna ini. Ya belo lalu ayatnya sampai hampir subuh na salat tarawih ini sanggup ke ida? Sanggup ida ngono? Ya, jadi munda malas-malas ingat kemudian sahabat-sahabat ini munda berbuka pada bukayana mara ita sahabat ini paling munda berbuka korma kanca air putih ita kolak, kemudian apa lagi agar-agar, kemudian es, kemudian jaja ini sebelum salat. Setelah salat lain lagi sesiong, kemudian gule, kemudian ini sehingga kebesuran itu akibatnya malas itu salat. Ya, la ilaha illallah, sehingga munabelo sekali ayatnya imam-imam itu jerak narak dengan salat limudina la ilaha illallah. Nah, sahabat ini Aisyah mengatakan hatta takhawwafna al-falah, sampai kami khawatir jangan-jangan kami tidak dapat makan sahur. Ya, kemudian dia mengatakan, Aisyah mengatakan, thumma lam yaqum bina syai'an minasyahri. Kemudian tanggal 28, 29 Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat tarawih. Jadi ini sekedar perbandingan yang ngumbe kondisi iman tenang ke ini, apakah ia kuat atau ia lemah gati iman te. Ini sekedar perbandingan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bapak-bapak.